Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Catur Nugroho, M302022002999. Di sini saya akan memaparkan tugas perancangan jembatan Rangka Waran Trust span 70 meter. Saya berada di kelompok 13. Langsung saja. Yang pertama ada definisi jembatan. Jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau saluran air, lembah atau menyilang jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya. Dalam perencanaan dan perancangan jembatan sebaiknya mempertimbangkan fungsi, kebutuhan transportasi, persyaratan teknis, dan estetika arsitektural yang meliputi yang pertama aspek lalu lintas, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek estetika. Menurut Supriyadi dan Muntohar pada tahun 2007, jembatan adalah suatu konstruksi yang guna meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Jembatan yang berada di atas jalan lalu lintas biasanya disebut viaduk. Viaduk. Jembatan dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, jembatan jembatan tetap. Yang kedua, jembatan dapat digerakkan. Kedua golongan jembatan tersebut dipergunakan untuk lalu lintas kereta api dan lalu lintas biasa menurut Strike dan Finn pada tahun 1984. Lalu untuk menurut Agus pada tahun 1995, jembatan dapat diklasifikasikan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama klasifikasi menurut tujuan penggunaannya. Ada jembatan jalan raya, jembatan jalan kereta api, jembatan air atau pipa dan saluran, lalu jembatan militer, jembatan pejalan kaki atau penyeberangan. Lalu yang kedua, klasifikasi menurut bahan material yang digunakan. Yang pertama, jembatan kayu, jembatan tangga baja, jembatan beton bertulang, jembatan beton pelat tegang, jembatan batu bata, jembatan komposit. Lalu yang ketiga, klasifikasi menurut informasi lantai kendaraan, jembatan lantai atas, jembatan lantai tengah, jembatan lantai bawah, jembatan lantai atas dan bawah. Lalu menurut struktur atau konstruksinya ada jembatan gelagar atau girder bridge, jembatan rangka, truss bridge, jembatan portal, rigid frame bridge, jembatan pelengkung, arch bridge, jembatan gantung, suspension bridge, dan jembatan kabel atau cable stayed bridge. Eh, Di sini ada lagi yang kelima, klasifikasi menurut bidang yang dipotongkan, jembatan tegak lurus, jembatan lurus, straight bridge, jembatan lengkung, curve bridge. Lalu untuk nomor 6, klasifikasi menurut lokasi, jembatan biasa, jembatan viaduk, jembatan layang atau overbridge atau roadway crossing, lalu jembatan kereta api. Lalu yang ketujuh, berdasarkan keawetan umur, jembatan sementara dan jembatan permanen. Lalu eh, klasifikasi menurut tingkat kemampuan derajat atau gerak, yaitu pertama jembatan atap dan jembatan dapat digerakkan. Lalu di sini saya langsung saja akan membahas di yang sesuai tugas di sini. Di sini saya merencanakan preliminary design seperti ini. Di jenis jembatan yang digunakan adalah jembatan rangka baja atau truss bridge. Yang pertama, data perencanaan jembatan sebagai berikut. Jenis jembatan, jembatan rangka baja, mutu material, baja menggunakan BJ37, lalu beton, yaitu di plat dan trotoar menggunakan FC30 MPa. Lalu jumlah lajur atau jalur. Di sini saya menggunakan 2 jalur atau 4 lajur atau 4 UD undivided dengan panjang bentang 70 meter, tinggi jembatan 6 meter, lebar jembatan 13 meter. Eh, Lalu di sini tebal plat lantai yang direncanakan adalah 0,30 meter, lebar plat lantai sudah ya 13 meter. Atau di sini saya tambahkan lagi. Jadi di sini lebar trotoarnya adalah 1,5 meter. Jadi lebar efektif dari eh, kendaraan untuk lalu lintas adalah 10 meter. Tinggi trotoar 0,30 atau aspal dan overlay di sini
5 cm tambah 5 cm. Penambahan 5 cm itu untuk jangka ke depan, perencanaan ke depan, misal ada penambahan 5 cm lagi. Lalu di sini untuk railing jembatan, saya menggunakan diameter 3 dengan jumlah 2 di setiap sisinya dengan berat 0,00847 ton per meter. Lalu yang kedua adalah penampang rangkap jembatan. Jadi spesifikasi penampang rangkap pada perancangan struktur rangkap jembatan pada kali ini saya mengacu pada standar ISC edisi yang ke-14, yakni sebagai berikut. Jadi cross girder atau CG menggunakan profil W33 kali 354, lalu bottom chord atau BC itu menggunakan profil W33 kali 354, lalu stringer atau SR saya menggunakan W12 kali 252. Lalu untuk diagonal beam W33 kali 354. Lalu untuk top chord TC menggunakan profil W33 kali 354. Lalu top bracing atau BR menggunakan S12 kali 35. Di sini saya menggunakan profil di mana saya melakukan trial terlebih dahulu di aplikasi pemrograman SAP dengan cara saya melakukan pembebanan. Setelah itu saya running. Setelah saya running, eh, sebelum saya running, saya memilih dulu profil-profil yang sudah disediakan di aplikasi SAP 2000. Jadi setelah melakukan trial, kita mendapatkan hasil tersebut, yaitu penambang rangka seperti yang sudah saya jelaskan. Lalu di sini, bentar, section penambang jembatan. Ya, di sini untuk default atau yang sudah disediakan SAP 2000 dengan hasil trial yang menghasilkan penambang W33 kali 354 yang mana tadi sudah, ya, penambangnya seperti ini dengan outside height atau tingginya itu sekitar 90 cm atau top flange width-nya sekitar 40-an cm. Jadi seperti ini top flange-nya, kira-kira seperti ini. Lalu untuk profil yang W12 kali 252 dengan outside height-nya T3 kurang lebih 40 cm. Lalu top flange width-nya 30 cm. Top flange thickness-nya kurang lebih 5 cm. Lalu web thickness-nya kurang lebih 3 cm. Lalu yang terakhir penampangnya adalah S12 kali 35. Di sini saya menggunakan ini sesuai hasil trial dengan outside height-nya itu 30 cm, top flange-nya 12 cm atau 13 cm, thickness-nya top flange itu 1 cm, kurang lebih seperti itu, web thickness-nya TW 0,0109. Setelah itu kita menuju ke desain jembatan. Jadi kurang lebih untuk struktur samping. Jadi di sini struktur sampingnya seperti ini dengan jarak antar buhul atas maupun bawah itu sepanjang 5 meter dengan tinggi rencana jembatan 6 meter. Itu yang diagonal DB itu eh, yang DB adalah diagonal beam. TC dengan top chord, yang bawah adalah eh, bottom chord. Jadi di sini saya menggunakan TC, DB, BC itu eh, dimungkinkan harus menggunakan profil yang sama. Di sini saya menggunakan W33 kali 354 tadi. Dan di diagonal beam-nya itu juga sama. Bukan, bukan diagonal beam, tapi di cross girder-nya itu juga sama. Saya menggunakan W33 kali 354. Lalu yang tampak atasnya seperti ini, kurang lebih sama TC. Untuk top bracing sendiri saya menggunakan S12 kali 252.
Lalu desain jembatannya struktur bawah seperti ini dengan stiffener, stringer ya, stringer seperti ini. Di sini stringernya pakai W12, yang profil W. Tadi yang bracing menggunakan S12, kalau yang stringer menggunakan W12. Di sini. Dengan CG itu cross girder saya menggunakan sama. Jadi untuk penampang cross girder, bottom core, diagonal, dan top core itu saya menggunakan sama W33. Setelah itu tampak depan seperti ini kurang lebihnya 14. Jadi lebar jembatan 13 meter dengan tinggi jembatan 6 meter. Lebar trotoarnya adalah 1,5 meter dengan lebar lalu lintas itu 10 meter. Lalu untuk pembebanan jembatan, eh, yang pertama ada beban permanen. Beban permanen itu yang pertama terdiri dari beban mati sendiri atau MS. Beban mati sendiri MS dihitung secara otomatis pada aplikasi SAP 2000. Jadi beban ini tidak saya masukkan di perhitungan karena di SAP sudah di SAP 2000 sudah dihitung secara otomatis dengan beban rangka baja BJ37 dengan berat jenisnya 7,85 ton per meter kubik. Lalu untuk beban plat menggunakan beton dengan FJ30 MPa dengan berat jenis 2,45 ton per meter kubik. Ini berdasarkan SNI, berat jenisnya berdasarkan SNI 1725 tahun 2016. Lalu yang kedua adalah beban mati tambahan atau MA. Beban ini terdiri dari aspal dan overlay. Saya masukkan di sini karena di sini bisa menjadi beban mati tambahan. Itu perhitungannya seperti ini. Gamma dikali N, N itu adalah jumlah air dikali tebal aspal. Jadi di sini 2,2 kali 2 air kali 0,05 ketemu 0,22 ton per meter persegi. Lalu untuk air hujan yaitu gamma atau berat jenis air kalikan tebal hujan. Di sini tebal hujan saya memakai 0,05 meter atau 5 cm. Perhitungannya mendapatkan 0,05 ton per meter persegi. Lalu untuk yang trotoar ini jadi aspal dan overlay air hujan beban dua itu saya masukkan ke beban merata. Jadi saya input di beban plat. Untuk trotoar dan railing saya masukkan ke beban titik buhul. Nah, untuk trotoar sendiri perhitungannya seperti ini. Gamma kali tebal atau tebalnya trotoar kali lebar trotoar kali panjang antar buhul. Jadi 2,45 dikali 0,30 itu tebalnya trotoar, lalu dikali lebarnya trotoar 1,50 kali panjang antar titik buhul ada 5 meter, menghasilkan 4,95 ton per buhul, atau per buhulnya 4,95 ton. Lalu untuk railing sendiri rumusnya adalah di sini saya menghitung berat kali jumlah yang saya gunakan kali eh, di sini panjang total ya, panjang total belum saya ini ada keliruan. Eh, Panjang totalnya adalah sini 70 meter. Lalu saya bagi dengan 15 join. Di sini belum saya edit ya. Jadi menghasilkan 0,079 ton per buhul. Di laporan sudah saya edit di sini. Di sini belum saya edit. Lalu yang kedua ada beban lalu lintas. Yang tadi kan pertama beban permanen, yang kedua beban lalu lintas. Beban lalu lintas sendiri ada yang pertama beban lajur D, BTR. Ini termasuk beban TD. Jadi pada beban BTR ini tidak perlu dia kalikan dengan faktor
FBD ya. Di sini di perencanaan saya itu di soal saya panjang bentang itu L-nya lebih dari 30 meter, maka perhitungan dengan cara rumus seperti yang saya tampilkan seperti ini menghasilkan 0,6429 ton per meter persegi. Lalu untuk yang kedua ada beban garis terpusat BGT. Karena di sini nilai FBD itu belum di grafik tidak muncul, di grafik tidak muncul. Jadi kita nilainya tidak muncul di grafik. Jadi kita melakukan interpolasi. Jadi nilai FBD dapat saya cari dengan nilai interpolasi seperti gambar seperti yang saya tampilkan. Mendapatkan nilai 36,67%. Seperti ini. Jadi sudah saya dapatkan kira-kira bentangnya saya 70 meter di sini, terus lalu yang FBD-nya 36,67%. Jadi ini dapat didapatkan oleh interpolasi. Lalu beban BGT tadi dikalikan dengan faktor beban dinamis atau FBD seperti ini. Dihasilkan 66,97 kilonewton per meter atau kita jadikan ton 60,697 ton per meter. Lalu yang ketiga ada beban truk. Beban truk ini menurut SNI 1725 2016 dengan berat 500 kilonewton sesuai dengan gambar di bawah. Jadi tiap gandarnya itu depan 50 kilonewton, tengah 225 kilonewton, bawah paling paling belakang 225 newton. Tapi itu perlu dibagi dua karena satu gandar dari dua roda. Jadi beban truk juga dikalikan dengan faktor FBD sehingga seperti ini. Saya menghitung beban truk depan kalikan FBD juga, beban truk tengah saya kalikan FBD, lalu beban truk belakang saya kalikan FBD dengan hasil seperti ini yang seperti saya tampilkan. Lalu selanjutnya adalah beban rem. Jadi beban rem ini diperoleh dan dipilih di kondisi ada dua kondisi yang kita harus hitung, tapi kita harus memilih satu. Yang pertama adalah 25%-nya dari beban roda, lalu yang kedua adalah 5%-nya dari beban truk ditambah beban terbagi merata atau BTR. Yang pertama, saya menghitung dulu yang 25%. Kita dapatkan roda depan senilai 1,25 ton, lalu roda tengah 5,626 ton, lalu roda belakang juga sama 56,26 ton. Lalu untuk yang 5% dari beban truk plus BTR itu menghasilkan jadi di sini beban BTR saya jadikan beban titik seperti ini dikalikan lebar jembatan kalikan panjang jembatan sehingga menghasilkan 31,75 ton. Jadi beban rem TB yang dipilih adalah 5% dari beban truk ditambah beban BTR sebesar 31,75 ton. Lalu selanjutnya adalah seperti ini. Untuk penempatannya adalah seperti ini. Jadi beban rem itu ditempatkan sesuai dengan SNI 1725 tahun 2016. Itu kondisinya beban itu berada di 1,8 meter dari permukaan jalan. Kalau di sini saya ambil dari asnya ya. Jadi titik rangkap rem atau I1 itu jadi di sini saya membuat rumus setengah dari referensi yang saya ambil setengah kali T3 kali W33 kali 354. Nah, di sini saya karena di sini saya rangka bottom chordnya itu memakai W33, jadi saya juga memakai ini. Kalau semisal di yang lain perencanaan memakai profil yang lain, berarti ya juga di bottom chord itu tinggal diganti sesuai dengan profil bottom chord. Jadi sini saya setengah kali tingginya profil W33 kali 354 kali ditambah tebal plat lantai tambah tebal aspal tambah 1,80.
Jadi kita ambilnya dari as ini aja, as titiknya ngambilnya, as bottom chord. Jadi diperoleh 2,6021. Lalu kita hitung gaya TB. Gaya TB dihitung melalui buhul atas dan buhul bawah. Jadi harus dihitung dan itu arahnya horizontal. Yang pertama adalah buhul atas. Jadi gaya TB itu berpengaruh pada buhul atas, tetapi arah dari gaya itu searah dengan laju, searah dengan berjalannya truk. Jadi dia arahnya positif mengikuti beban truk. Rumusnya seperti ini, jadi dia itu seperti sigma momen ya, PB1 sama dengan TB kali Y1 per H dikalikan 1/n jumlah titik buhul atas. Jadi TB-nya ini, TB-nya itu TB dikalikan lengannya Y1 dibagi H dikalikan 1/n atas. Itu eh, menghasilkan 1,96 ton per bull. Di sini bull atas sejumlah 14 bull. Lalu di sini ya juga lupa, di sini saya kalikan 2 truk karena satu jalur yang saya rencanakan itu terdapat 2 truk. Jadi menghasilkan 1,96 ton per bull, arahnya positif. Lalu yang kedua adalah beban PB, yaitu yang berpengaruh pada titik bull bawah. Dengan rumus TB dikalikan H dikurangi Y1. Jadi H ini dikurangi Y1 per H dikalikan 1 per jumlah titik bull bawah. Juga dikalikan 2 truk menghasilkan 2,40 ton per bull. Arah gaya ini itu berlawan arah dengan laju truk. Jadi di sini negatif. Negatif. Lalu untuk selanjutnya adalah beban pejalan kaki atau TP. Di SNI sendiri itu sudah diatur beban pejalan kaki itu sebesar 5 kilopascal, yaitu kurang lebih 0,50 ton per meter persegi. Dengan TP kita jadikan beban per bull, yaitu I kali L. L ini lebar trotoar ya. Dikalikan panjang antar titik bull itu mendapatkan 3,75 ton per bull. Lalu selanjutnya ada beban temperatur atau EUN. Jadi di sini saya mengacu dari SNI juga, berdasarkan asumsi saya mengambil Tmax Design dan Tmin Design. Tmax Design dengan 40 derajat Celcius, Tmin Design dengan 15 derajat Celcius. Ya, sih menghasilkan deltanya 25 derajat per Celcius. Lalu selanjutnya adalah beban angin pada struktur atau EWS. Asumsi kondisi permukaan hulu adalah suburban dengan kecepatan awal atau V0 itu 17,60 km per jam, Z0 itu 10 meter, lalu Z-nya itu 10, mohon maaf, yang Z0 itu 1 meter, yang Z0 itu 10 meter. Di sini diasumsikan kecepatan angin pada 10 dan VB itu 90 km per jam. Diambil nilai 90 km per jam karena ya di tugas ini saya mengambil asumsi karena tidak ada data yang spesifik. Setelah itu perhitungannya seperti ini. Untuk VDS dengan rumus yang sesuai dengan SNI seperti ini, 2,50 kali V0 kali V10 per VB ln Z per Z10 menghasilkan 101 km per jam. Jadi setelah itu kita harus menghitung karena di sini diasumsikan beban angin ini bekerja, ada angin tekan, ada angin hisap. Diasumsikan seperti itu. Dan arahnya ada tegak lurus dengan struktur. Di sini kita harus mencari beban
untuk tekan dengan rumus PB kali PdZ per PB pangkat 2. Di sini PB diperoleh dari tabel SNI 0,024. Kita kalikan dengan 101/90 pangkat 2 menghasilkan 0,003 MPa, 0,03 ton per meter. Lalu kita harus menghitung, setelah kita mengetahui ini, kita harus menghitung bebannya untuk per join. Jadi di sini saya asumsikan 30% dari total area plat. Jadi tidak diambil semua. Saya bagi 30 join, semua join. Jadi untuk setiap join, jadi EWS per join rumusnya adalah PD kali 30% luas area per 30 join. Dia mendapatkan seperti ini. Dibagi 30 join ini adalah join titik pool bawah totalnya 30 join. 2,373 ton negatif karena dia arahnya itu ke bawah dan saya jadikan beban pool. Kalau dia arahnya ke bawah itu negatif. Lalu pada kedua ada PD hisap dengan rumus PB kali PDZ sama. PB-nya diambil 0,012 itu berdasarkan dari tabel SNI peroleh 0,015 MPa atau 0,0515 atau 0,15 ton per meter. Juga sama asumsinya, EWS-nya juga sama. Di sini cuma beda arahnya. Kalau tekan itu ketika ke bawah, kalau hisap itu ke atas dengan perolehan 1,365 ton. Lalu beban angin pada kendaraan. Jadi beban ini diambil sesuai di SNI 1,46 kN per meter per milimeter. Beban diambil dekat lurus 1,46 kN per milimeter, benar. Di sini jumlah truk rencana desain ada 4 truk karena di sini saya menggunakan, kalau sesuai dengan desain saya, lebar efektif jalan atau lalu lintas itu 10 meter. Saya merancangkan dengan tipe 4/2 undivided sehingga jumlah truk pada satu jalur itu 2 truk. Jadi beban meratanya adalah EWL per lebar kali jumlah truk rencana. Jadi di sini saya jadikan beban merata 0,48 kN per meter persegi atau 0,048 ton per meter persegi. Lalu setelah itu ada beban gempa. Di sini beban gempa. Di sini beban gempa sebenarnya bisa sebenarnya saya tidak memasukkan di sini. Di sini saya menampilkan respon spektrum saja. Beban gempa sudah dihitung secara otomatis, tapi di laporan saya berikan contoh perhitungan dengan asumsi eh, periodenya itu eh, lebih besar daripada T0 atau lebih besar dari TS. Dan rumus CSM sama dengan itu SD1 per T ya. Di sini saya berasumsi gempa terjadi di lokasi Karanganyar. Oke, ini saya mengambil data ini di website Bina Marga, di Bina Marga, websitenya Bina Marga dapat kita ketahui seperti ini. Ada PGA-nya 0,273, lalu untuk periode yang 2 detik itu 0,579, periode 1 detik segini. Jadi sudah diketahui, sudah ditulis. Jadi di sini untuk contoh perhitungan di laporan. Lalu data ini, data variabel, lalu periode dan respon, coefficient seismic, ini saya jadikan file untuk saya input di file text, saya input di program SAP. Lalu di sini rekap perhitungan beban. Yang pertama beban permanen terdiri dari beban mati sendiri, nilainya adalah otomatis, perhitungan di SAP-nya. Lalu beban mati tambahan MA itu terdiri dari aspal dan overlay, nilainya 0,22 ton per meter persegi, air hujan ya, dengan nilai 0,05 ton per meter persegi, lalu trotoar dengan nilai 4,95 ton per buhul, lalu railing 0,079 ton per buhul, lalu
Di sini ban lalu lintas ada ban lajur D, BTR, atau kita biasanya TD. Jadi TD itu ada dua, BTR dan BGT. Ini ban lajur yang BGTR 0,6429 ton per meter persegi. Lalu beban garis terpusat BGT atau 6,697 ton per meter. Lalu beban truk atau TT dengan perhitungan tadi, TT 2 roda depan 6,8335, lalu yang TT 2 roda tengah 15,3754, TT 2 roda belakang 15,754 sama. Lalu ban rem TB 1 searah truk positif 1,96 ton per pukul, TB 2 berlawanan truk minus 2,40 ton per pukul. Lalu selanjutnya beban pejalan kaki TP 3,75 ton per pukul. Lalu F beban temperatur 25 derajat Celcius. Lalu beban angin pada struktur IWS tekan minus 2,73 ton per pukul. IWS sisa positif 1,36 ton per pukul. Lalu beban angin pada kendaraan IWL 0,048 ton per meter persegi. Lalu sudah. Lalu di sini hasil dari input struktur desain setelah saya melakukan input kepada desain saya, lalu saya running seperti ini hasilnya. Jadi seperti ini. Jadi untuk langkah selanjutnya, jadi saya tampilkan lagi tadi presentasi sudah, kurang lebihnya saya tampilkan di subnya. Jadi ini agak lemot. Kita tahu, kita cek dulu kekuatan. Di sini saya melanjutkan yang tadi. Ini bukan desain di sub saya. Pertama kita meninjau dulu di define, kita di material. Di sini ada baja grade 50 yang saya gunakan. Yang data seperti ini. Lalu beton sudah saya input beton. Setelah itu di load patternnya, pattern seperti ini. Yang bukan gempa saya menggunakan KBC 2016. Seperti ini. Lalu untuk load casesnya ini untuk yang IKX itu IKY bukan response spectrum. Load combinationnya adalah sesuai dengan SNI pos 1A sampai layan 4 seperti itu. Lalu untuk respon spektrum itu saya masukkan di sini. Di sini saya sudah membuat yaitu yang wilayah Karanganyar. Sudah saya masukkan di sini dengan function damping rasionya 0,05. Lalu datanya periode dan akselerasinya itu seperti ini saya masukkan dengan grafik seperti ini. Setelah itu kita plot case-nya, kita mengganti EGX sama EGY ini, kita modify dulu. Nah, dengan seperti ini kita mengalihkan function dengan response spectrum, plot case-nya, response spectrum, model combination CGC, lalu yang ini model cases-nya standar akselerasi. Ini arahnya U1 karena ini di X. Lalu untuk yang EGY itu
seperti ini U2. Oke, oke. Di sini sudah saya running kondisi. Setelah itu eh, di run analyze gitu. Di sini model saya hidupkan untuk menghitung dari beban gempa. Di sini IKI dan IKY statusnya no start, tapi bebannya itu bisa dihitung. Saya juga kurang tahu kenapa bisa seperti itu. Apakah karena bentangnya cuma satu atau gimana? Setelah saya coba IKX sama IKY itu error, tetapi di display beban itu ada. Di sini saya tampilkan, eh, ini saya tampilkan untuk beban frame load itu ada yang tadi pertama ada TD, TD yang BGT. Kita tampilkan ini. Nah, ini berada di tengah. Saya akan berada di tengah bentang di TD yang bekerja. Setelah itu yang di frame itu TD sama TP. Nah, jadi beban truk ini saya eh, berikan di cross girdernya, di cross girder seperti ini. Karena dia bentangnya itu 5, yang bentang depan 5 meter truknya, yang belakang itu 4 sama 9 saya ambil 5 meter. Itu seperti ini. Posisinya itu seperti ini. Saya share lagi. Eh, jadi untuk penempatan beban truk itu saya asumsikan menjadi beban join. Coba saya share, stop share. Beban join. Nah, seperti ini. Jadi truk itu bekerja seperti ini. Dia tuh di dim, linear, lebar efektif dari lalu lintas itu 10 meter. Lalu untuk panjangnya truk itu sendiri 1,75, eh, penempatannya seperti ini. Jadi beban itu ditempatkan sesuai dengan posisi seperti ini di sini, di subnya, dengan hasil seperti ini. Nah, seperti ini, dengan hasil seperti ini. Lalu setelah itu display lagi, kita mengecek dahulu. Nah, agak sedikit lemot. Untuk beban area kita masukkan itu beban TD ya, TD. Kita cek dulu. TD untuk yang beban BTR kita cek sudah masuk. Lalu beban meratanya ada EWL, beban angin pada kendaraan, kita cek. Ternyata juga masuk. Lalu di MA-nya sudah, di MA, gantian MA, ternyata juga sudah masuk. Jadi sudah masuk semua. Lalu kita cek di sini load area. Ya, untuk area sudah. Lalu kita cek beban joinnya. Nah, di sini
Saya masukkan dulu beban C-nya tadi. Eh, Sementara agak lemot. Nah, yang pertama tadi ada MA. Kita MA juga menginput beban di PU hole. Ini sudah kelihatan. Nah, sudah kelihatan MA juga ada beban di PU hole. Lalu ada setelah MA, tadi TD sudah. TD itu di beban frame dan beban area. Lalu TT sudah. TT kita masukkan di beban hole. Ini nilainya 3,7. Lalu beban beban dari TP udah, TT, beban TB tadi ya. Beban TB tadi bekerja di hulu atas maupun hulu kanan. Nah, ini bebannya karena dia itu dua jalur, ada yang arahnya yang bawah arahnya ke sana, terus ada yang lagi ke sini. Karena itu mengikuti pergerakan dari setiap jalur truk. Di atas juga sama 1,96, ada yang sini, ada yang ke sana. Itu mengikuti arahnya dari truk TB. Setelah itu EWS, EWS sudah. Nah, ini beban pada struktur. Setelah itu join ada IGX. Nah, di sini IGX itu sudah ke input. Bebannya sudah ada, tetapi tidak tahu pas waktu di running itu dia tidak muncul. Entah kenapa errornya saya juga tidak paham. Apakah karena ini bentangnya cuma satu sehingga tidak dimasukkan. Untuk referensi juga sama. Untuk referensi yang saya nyata errornya di situ saya juga belum mengulik lagi. Untuk isi ya juga sama. Seperti itu. Lalu tadi yang beban frame kurangnya yang ini. Beban frame so beban frame kurangnya di UN. Nah, kita hasilkan seperti ini. UN-nya seperti ini semua di frame. Nah, sudah. Itu kita desain view frame. Di sini view revise. Bentar. Di sini saya bukan still frame design, view revise-nya. Ya, desain code-nya saya memakai ISC 360 16. Oh, di sini saya mengganti framing type-nya itu menjadi OMF. Seperti itu, saya oke. Saya oke. Lalu desain. Desain kombonya kita masukkan semua untuk mengetahui beberapa pengaruh. Kita start design. Nah, ini sudah. Jadi ini strukturnya overall, warnanya juga kalau yang merah itu mungkin error sedikit. Tapi intinya sama. Banyak seperti ini. Kita tampilkan dari desain. Kita ubah menjadi tampilan XZ. Kalau kita cek momen frame ya, dia saya masukkan apply. Nah, untuk membuat 1B itu ini yang 4,57 yang terbesar momennya. Ini ton per meter. Untuk buat 1A kita coba, kita ngecek kuat. Nah,
lebih besar kuat 1B, ini 3, kurang lebih seperti itu. Lalu ekstrim 2,54, 2,55, 2,45. Ya, mudah, harus segini. Jadi seperti itu hasil analisis kita diperoleh tadi. Jadi dari hasil analisis ini kita merencanakan diperoleh dari perencanaan jembatan sepanjang 70 meter, yaitu penampang yang digunakan. Pertama ada top chord, TC itu menggunakan W33 x 354, lalu diagonal beam sama juga, untuk bottom chord juga sama, cross girder sama. Lalu yang membedakan adalah stringer pakai W12 x 252, lalu yang top dressingnya memakai S12 x 35. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.